bencana teknologi, polusi udara, dan perilaku, dampak bencana dan polusi terhadap perilaku. Nama kelompoknya ada Jaka Kresna, Muhammad Suadi, Dalia, saya sendiri, Isaul Khairah, dan Muhammad Hazanuddin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jaka. Bencana alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, misalnya gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan tsunami. Menurut Bell dan kawan-kawan mendefinisikan bencana alam sebagai disaster, yaitu kekuatan alam yang bukan di bawah kontrol manusia yang menyebabkan bencana yang menimbulkan kerusakan dan kematian. Terus ada karakteristik bencana alam menurut Bell. Yang pertama, lebih sering terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua, cenderung tidak dapat diprediksikan. Yang ketiga, kejadian dan dampaknya umumnya sulit dikendalikan. Yang keempat, besarnya ancaman terhadap kehidupan. Yang kelima, menyebabkan luka atau cacat. Dan yang terakhir, menyebabkan luka berpotensi meninggal dan tewas. Selanjutnya, karakteristik bencana alam menurut Bell. Yang pertama, memberikan dampak bagi seseorang yang disebabkan luka atau tewas melanggar. Selanjutnya, derajat kesiapan komunitas menghadapi bencana. 3. Perubahan kohesi sosial. 4. Kerugian finansial. 5. Kerugian properti dan benda hak milik. 6. Keterpisahan anggota keluarga. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi bencana alam. Yang pertama, adanya pihak yang terlibat. 2. Pengaruh fisik pada pihak-pihak yang terlibat. 3. Penilaian atas pengaruh fisik yang ditimbulkan. Yang keempat, kerusakan faktor sosial yang ditimbulkan oleh terjadinya keterpengaruhan kondisi fisik. Yang kelima, konstruksi sosial dari situasi krisis yang dialami, baik terjadi perubahan fisik maupun tidak. 6. Penerjemahan politis tentang situasi kritis. 7. Keseimbangan antara permintaan dan kemampuan mengurangi krisis. Baik, yang selanjutnya itu efek psikologis akibat bencana alam. Di antaranya meliputi kepanikan, gangguan tidur, serta mimpi buruk, stres, dan trauma. Yang selanjutnya efek non psikologis akibat bencana alam yaitu hancurnya keseimbangan alam, lingkungan menjadi rusak, terus korban nyawa manusia, korban harta benda, serta pergeseran norma-norma sosial, perubahan kebijakan politik, perubahan pola interaksi antar individu. Yang selanjutnya bencana teknologi, yaitu semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan, kelainan, kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan atau korban jiwa seperti kecelakaan mobil. Itu kan dari teknologi juga. Selanjutnya karakteristik bencana teknologi menurut Bell. Pertama itu adalah human made. Jadi bencana teknologi ini berasal dari manusia sendiri. Misalnya itu lumpur lapindo. Kan lumpur lapindo itu berasal dari kesalahan mekanisme dan prosedur dari pengeboran sehingga muncul lumpur dari lubang pengeboran. Yang kedua adalah durasi bencana sangat variatif. Jadi bencana teknologi itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Yang ketiga, umumnya bersifat
elektronik, namun juga bisa akut dan tiba-tiba. Jadi bencana teknologi ini terjadi berdasarkan urutan waktu, tetapi juga bisa terjadi secara tiba-tiba. Yang keempat, biasanya lebih mudah dikendalikan dibandingkan bencana alam. Jadi bencana alam itu tidak mudah dikendalikan karena langsung dari alam. Kalau bencana teknologi kan buatan manusia, jadi bisa lebih dikendalikan. Terus yang kelima adalah bencana teknologi umumnya lebih mudah diprediksi. Karena bencana teknologi ini buatan manusia, jadi kita bisa memprediksi. Seumpama ada individu yang sedang melakukan suatu percobaan teknologi dan gagal, kita bisa memprediksinya dan kita bisa mengantisipasi bencana teknologi yang akan terjadi. Terus yang selanjutnya itu proses kerusakannya banyak yang tidak dapat diamati secara tepat. Jadi proses kerusakannya ini tidak bisa diamati secara lebih mendasar. Terus yang terakhir, efek post disaster tidak seberat bencana alam. Jadi efek pasca bencana dari bencana teknologi ini tidak seberat bencana alam. Kalau bencana alam kan biasanya terjadi secara keseluruhan. Misalnya itu bencana alam tsunami kan, nanti efek dari tsunami tersebut kan bisa berdampak kepada seluruh individu yang berada di pulau tersebut. Kalau efek dari bencana teknologi kan hanya sebagian, karena hanya sebagian orang yang menggunakan teknologi untuk kepentingannya. Selanjutnya ada macam-macam bencana teknologi. Yang pertama, bencana teknologi bersumber dari unsur kimia. Ini disebabkan karena senyawa kimia yang dihasilkan oleh pabrik. Misalnya itu seperti pupuk kimia buatan pabrik, kayak pestisida. Terus yang kedua, bencana teknologi bersumber dari listrik atau elektromagnetik. Sekarang kan zaman modern, sehingga individu tidak bisa lepas dari alat-alat elektronik, misalnya seperti handphone dan TV. Jadi semakin mereka sering menggunakan, maka akan semakin terpapar. Sehingga jika sudah terpapar radiasi akan menimbulkan masalah kesehatan. Yang ketiga adalah bencana teknologi bersumber dari faktor biologi. Jadi bencana teknologi ini berasal dari faktor biologi karena ekosistem pada setiap negara berbeda-beda. Jadi ekosistem asli yang dimiliki oleh negara ini bisa menimbulkan bencana teknologi sendiri. Lalu yang selanjutnya keempat adalah bencana teknologi bersumber dari kesalahan penggunaan nuklir. Jadi bencana ini biasanya disebabkan oleh kesalahan dari manusia sendiri, entah itu secara sengaja atau tidak. Dampak yang disebabkan oleh bencana dari kesalahan penggunaan nuklir ini, efeknya adalah radiasi tingkat tinggi yang itu bisa dirasakan secara langsung oleh manusia yang terpapar oleh nuklir tersebut. Yang kelima adalah bencana teknologi bersumber dari limbah beracun. Limbah beracun di sini contohnya adalah seperti limbah kimia. Dampak yang disebabkan oleh bencana ini adalah manusia yang terpapar oleh limbah kimia ini dapat terkena penyakit kanker. Juga secara psikologis, individu yang menghirup dan terkena limbah beracun akan menjadi individu yang mudah stres dan mudah cemas. Selanjutnya, polusi udara. Polusi udara sendiri memiliki arti kehadiran satu atau lebih substansi fisika, kimia, dan biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak progresif. Dapat juga
polusi udara juga terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk yang primer, substansi pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara atau dari alam, contohnya seperti gunung berapi dan kebakaran hutan. Untuk yang sekunder, substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar di atmosfer atau bisa juga dari buatan manusia sendiri, contohnya seperti asap kendaraan dan asap industri. Terus selanjutnya ada efek psikologis polusi udara, yaitu stres dapat membuat ketegangan emosi dan fisik. Terus selanjutnya agresi dan anxiety. Untuk yang selanjutnya adalah efek non psikologis polusi udara, terdiri dari dua efek, yaitu yang pertama gangguan kesehatan organ dalam tubuh, contohnya seperti gangguan pada saluran pernafasan. Yang kedua ada gangguan kesehatan organ luar tubuh, contohnya adalah seperti gangguan pada kulit. Lalu setelah itu ada dampak bencana dan polusi terhadap perilaku. Untuk yang dampak bencana terhadap perilaku, menurut Waranteli dan Dines menegaskan bahwa sebagian besar orang yang terkena bencana akan terlihat panik. Walaupun demikian, sebagian kecil orang tampak terlihat tenang dan berusaha rasional. Mengapa demikian? Karena orang-orang tersebut biasanya telah memperkirakan terjadinya bencana tersebut dan juga memiliki data dari proses bencana tersebut. Yang kedua ada dampak polusi terhadap perilaku. Individu yang berada dan tinggal dalam lingkungan yang penuh dengan polusi akan merasa tertekan yang akhirnya dapat memunculkan perilaku negatif seperti perilaku agresi dan stres. Biasanya bisa dilihat di kota-kota, misalnya di kota Surabaya, pada saat siang hari dengan suasana yang panas dan begitu banyak polusi udara di mana-mana, seseorang akan cenderung merasa stres dan bersifat agresif. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami.